Ya, sekarang kita masuk ke arah aksial, ppm arah aksial, satu dimensi, steady state, dan satu lagi perlu kita asumsikan bahwa tidak ada energi yang di-generate atau dihasilkan dalam sistem kita. Jadi tidak ada itu, ya udah, tidak ada uh, generate energi. Nah, maksudnya apa? Pertama kita steady state dulu. Steady state pasti kan udah tahu bahwa ini tidak bergantung sama waktu. Tapi apa sih dampaknya sama persamaan kita? Dan apa maksudnya tidak ada jenis energi? Oke, kita kembali ke persamaan kita. Nah, di sini kan uh, ada variabel key dot, dimana ini adalah energi yang di generate, ini di generate di sistem kita, dan ini adalah energi storage atau energi yang disimpan di dalam sistem kita. Nah, variabel yang bergantung sama waktu kan cuma energi storage ya. Sementara di suku kiri nggak ada yang bergantung sama waktu. Maka kalau steady state di sebelah sini adalah 0. Oke, jadi tidak ada energi yang disimpan, atau pokoknya tidak ada ya energi yang disimpan berdasarkan waktu. Nggak ada perubahan, nggak ada perubahan energi yang tersimpan terhadap waktu. Jadi ya tetap ada energi yang tersimpan tapi nggak berubah terhadap waktu. Kemudian di dalam sistem kita, jadi misalnya gini, ini kan energi generation ya. Tadi kita anggap ini diabaikan, berarti sama 0. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Misalnya gue punya sistem kotak gini. Di sini ada suhu T2, di sini suhu T1, di sini aliran kalornya. Nah, di dalam sistem ini itu ada juga, jadi panas itu bukan hanya pindah dari satu sisi ke sisi lain, tapi ada juga panas yang dihasilkan di dalam sistem sendiri. Nah, jadi mungkin melalui proses nuklir kan, menghasil, misalnya kita di sini ada reaktor nuklir, di situ kan ada generate energi ya. Nah, tapi selain generate energi kan ya ada juga kan konduksi panas, mungkin dari panas sebelah sini, terus nanti ada aliran panas ke sini, terus ke sini. Jadi nanti total energi yang tersimpan di dalam sistem ini ya berbeda terhadap waktu. Tapi kalau dalam keadaan steady state dan jenis energinya kita abaikan, ya di sini tuh energi panasnya murni dari konduksi pindah ke sini sama pindah ke sini. Oke, paham ya? Nah, untuk aksial kita tahu saya rumusnya, eh kita tahu rumusnya. Aduh. Oke, kita tahu rumusnya. Tadi apa ya? Gue lupa. Ntar, oh ya, D. Oh, ya udah nggak apa-apa. D, do per do. Oke, tadi kan Z ya. Ya nggak, karena kita pengennya satu dimensi ke arah X. Ya udah di sini X dari K kali do T per do X sama dengan 0. Oke. Eh, jadi eh, jadi di sini kita ngambil, ya anggap aja ini kita singkirin dulu. Kita sekarang analisis aksial doang. Anggap aja sistem kita itu cuma aksial, jadi ini nggak ada. Berarti karena ini 0, berarti kan ini sama dengan 0. Oke, dalam keadaan steady state dan generate energinya diabaikan. Terus uh, ini bisa gue tulis ulang D ya, karena udah bukan parsial lagi, satu dimensi doang X, jadi udah D dari K D suhu per dx. Oke, 0. Nah, sekarang uh, suatu turunan dari sesuatu, ya misalnya anggapnya dari kotak, itu apa namanya, turunan dari kotak terhadap X itu 0, berarti kotaknya itu bisa kita anggap sebagai konstanta. Jadi ini adalah konstanta.
konstanta. Oke, karena K itu konstanta, ya ini gue bagi ruas deh biar tidak mengganggu. Berarti di sini dengan K tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau K sama dengan 0, ini nggak bisa dibagi. 0 bagi 0 ya tidak terdefinisi. Nah, ini dicoret. Oke, jadi dt per dx itu kita anggap sebagai suatu konstanta C1. Nah, sebenarnya kalau dari persamaan ini itu kita tujuannya itu untuk mencari distribusi suhunya. Jadi seperti apa sih distribusi suhunya terhadap sistem kita? Apakah linear? Apakah linear maksudnya? Apakah polinomial atau eksponensial, logaritmik? Ya, itu seperti itu. Oke. eh Tapi kalau misalnya kita cuma tertarik pengen nyari hubungan uh, Q-nya, hubungan kalornya terhadap sistem kita bisa pakai rumus perpindahan konduksi. Jadi QC, oke, biar kita bedain ada perpindahan konduksi, ada perpindahan radiasi, sama ada perpindahan konveksi. Konveksi nanti kita bilangnya apa ya? Konv aja ya, konv nanti. Oke. Untuk konduksi berarti sama dengan min K kali A kali dt per dx. Untuk satu dimensi ini jadi D. Nah, dari sini kita bisa nyari bahwa kalau kita pindah ruas, Q ini min KA kali dx itu sama dengan dt. Kalau gua integralin di kedua ruas, anggap aja ini dari x1 ke x2 dan ini dari t1 ke t2. Berarti ini kan jadinya min Q per KA dx. Berarti kan x2 dikurang x1. Oke. Dan yang ini t2 kurang t1. Nah, minnya itu kedua ruas gue kali minus, atau artinya minusnya gue pindah ruas, berarti Q per KA kali x2 min x1 sama dengan t1 min t2. Oke. Nah, kalau misalnya dari titik x1 ke x2 itu panjangnya sebesar L, artinya x2 kurang x1 itu L, maka ini bisa gue substitusi jadi L. Jadinya Q per KA kali L sama dengan T1 min T2. Jadi Q konduksi itu T1 min T2 kali KA per L. Nah, jadi untuk nyari Q itu sebenarnya nggak usah pakai yang ini. Cukup dengan kita mengintegralkan dari rumus QC yang ada. Nah, tapi kalau kita penasaran gimana sih distribusi suhunya, nah kita perlu mengeliminasi atau menyelesaikan ini. Nah, oke, kita selesaikan ya. Misalnya dt dx itu konstanta, berarti kan kalau gua pindah ruas x-nya jadi gini, oke. Gue integralin karena gua nggak tahu batasnya dari mana, jadi integral ini lupa gue, integral tak tentu ya. Ya, integral tak tentu. Nah, ini diintegralin berarti ini T2 kurang T1. Sorry. Kan nggak tahu batasnya. Berarti ini T sama dengan C1X plus C2. Oke. Nah, kalau kita masukin boundary condition ya, saat X1 misalnya 0. Oke, misalnya ini sudut ini garis bantu. Ini titik asal 0. Ini X sama dengan X. Berarti ketika X sama dengan 0, T1 ya. Berarti ketika X sama dengan 0, berarti ini habis. Ini T1, berarti kan C2 nilainya T1. Oke. Dan C1 nilainya T2. Nah, jadi kita tahu bahwa distribusi suhunya di sini aja guys ya. Dalam X itu ternyata sifatnya linear. X plus C2 nya berapa? T1. Nah, linear. Jadi kalau misal suhunya itu bertambahnya linear. Jadi kalau misalnya nambah 2 ya 2 terus nambahnya. Oke, sesuai gradiennya T2. Nah, ini untuk aksial. Untuk
persamaan konduksinya.